itu nol. Sampai sini paham? Paham, Miss. Nah, kalau ditambahkan hasilnya bakal jadi nol nggak? Eh, Enggak. Enggak ya, jadinya negatif 4. Makanya kita kurangi supaya jadinya negatif 2B ditambah 2B sama dengan nol. Kayak gitu. Paham? Paham, Miss. Oke, buat cara lebih gimana ya, supaya mudah gitu tanpa ditulis kayak gini. Tadi Miss bilang kalau misalkan ini negatif 2B, ya kalau ini negatif dan persamaan yang keduanya negatif, kita kurangi. Kalau persamaan dua-duanya positif, kita kurangi juga. Tapi kalau salah satunya negatif, salah satunya lagi positif, kita tambahkan. Contohnya, misalkan yang ini tuh tambah, kayak gitu. Nah, supaya jadi nol, kalau dikurangkan jadinya hasilnya itu 2B dikurangi negatif 2B. Jadinya 4B gitu ya. Jadi makanya kalau ditambah gitu. Jadi hasilnya nanti nol. Mulai ngerti? Ngerti, Miss. Oke, nah kalau ini Lanjut. tambah dua-duanya, kita kurangi juga. Kayak gitu. Oke, kita bisa lanjut? Lanjut, Miss. Oke, soal nomor 11. Kayaknya kegedean. Dita mendapat hadiah. Aduh, malah Dita gede. Segini kelihatan? Kelihatan, Miss. Oke, Dita mendapat hadiah seuntai kalung. Kalung tersebut memiliki panjang 30 cm dan seluruhnya diisi butiran mutiara berbentuk bola dengan diameter 1 cm. Apabila berat mutiara per sentimeter kubik adalah 25 gram, maka berat total mutiara pada kalung Dita adalah... Nah, kalau yang ini, Hansel udah kepikiran belum? Udah, Miss. Gimana? Eh, 4/3 Oke, 4/3. Hansel mau coba tiga. nulis nggak di sini? Di layarnya, di bagian pojok kiri bawah itu ada pulpen. Ada nggak? Oh, Ada pensil gitu? ada. Ada. Coba coret-coret di sini. Nah, Bisa, bisa kan ya? Miss. Oke, mau coba tulis? Boleh. Oke. 4/3. Ah, 4/3 itu dari rumus ya? Iya, Miss. Rumus bola. Oke. Lunga mutiara. Atau mau langsung disebutin atau mau coba dulu sampai beres? Eh, Coba di kertas dulu, nyakar dulu, boleh gak, Miss? Boleh dong.
785 gram bukan, Miss? 785 gram. Iya, Miss. Oh, Miss dapatnya itu 392,5. Coba kalau volume mutiaranya udah dapat berapa? Yang Volume Hansel. Oke, sebentar. Ya, boleh dikebawahin nggak tulisannya? Ini 4/3 dikali 3,45 dikali 0,5 0,5. eh, Oke, hasilnya berapa? Oh, dikali 750. 750-nya itu dari dari 30 kali 25, Miss. oke. Kalau Miss tadi tuh dicoba, eh, Miss coba hitungnya. Kalau volume mutiaranya aja berapa? Dapat nggak tadi? Atau Miss tiga dapatnya koma empat 0,5? belas per 3 di sini. Berapa? 3,14 per 3. 3,14 per 3. Satu. Bukan per 6? Bukan. Kan 4/3 dikali. Oh, jari-jarinya itu. Rumusnya itu kan 4/3 pi R pangkat 3. Oh iya, Kelirunya di situ ya, yang kurang dikali dipangkatkannya 2 ya. iya, Miss. Lupa. Oke, jadi kalau karena udah tahu hasilnya, ini Miss langsung kasih tahu aja nih, ini mungkin volume mutiaranya segini kan ya. Dari rumus yang itu 4/3 pi R pangkat 3. Di mana pi-nya pakai 3,14 ya. 4/3 dikali 3,14 dikali R-nya itu 0,5 atau 1/2 dipangkatkan 3. Gitu, nah hasilnya itu 0,523. Oke, setelah itu berat totalnya. Berat totalnya ya tinggal dikalikan, ini 750 ya. 0,523 dikali 750. Oke, hasilnya itu Miss dapat di 392,5 kayak gitu gram. Oke, udah paham ya kalau yang ini? Udah, Miss. Kita lanjut lagi. Iya, Miss. Oke, nomor 12. Bilangan 2005 memiliki faktor selain 1 dan 2005 sendiri sebanyak. Oke, jadi kita diminta untuk mencari faktor dari 2005. Nah, berapa banyak sih faktor dari 2005 selain 1 dan 2005 sendiri gitu. Nah, caranya kita bagi dengan kita cari faktorisasi primanya dengan dibagi dengan bilangan prima gitu ya. Oh, Hansel mau coba dulu? Boleh, Miss. Oke.
Gimana udah dapat? Sebentar, Miss. Lagi mikir. Oke. 5 sama 401 kan, Miss? Iya, betul. 401 itu bilangan prima atau bukan? Iya. Iya. Jadi bilangan 2005 memiliki faktor selain satu dan 2005 sendiri sebanyak ada berapa faktornya berarti? Dua. Dua ya? Oke. Udah yang ini sudah paham? Paham, Miss. Atau mau dijelasin dengan cara Miss atau kita lanjut? Lanjut aja, Miss. Jelasin pakai cara Miss. Sebenarnya cara Miss juga kayaknya sama sama Hansel sih. Ya, jadi 2005 kita bagi dengan dua kan nggak bisa ya. Terus kita lanjut ke faktor prima yang ketiga, yang kedua, yaitu 3, terus kita bagi dengan 5. Coba kita bagi dengan, kita bagi dengan 5. Nah, 20 dibagi 5 itu kan 4. Lalu 0 dibagi 5 0. 5 dibagi 5 1. Ini faktornya itu, ini 5 dikali 401 dan 401 itu bilangan prima. Jadi 2005 itu sama dengan 5 dikali 401. Nah, ini kalau misalkan kayak gini, kita dapatnya ini udah langsung bilang prima, berarti jawabannya 2 gitu. Tapi gimana kalau misalkan dapatnya itu sekian kali sekian, pangkat sekian gitu ya. Nah, jadi caranya kita lihat pangkat yang ini kan pangkat satu, ini pangkat satu. Nah, buat menentukan banyak faktornya, itu dengan cara banyak faktor. Dengan cara yang ini pangkat pertama, misalkan kita tulis A ditambah satu dikali B ditambah satu, terus dikali C ditambah satu, dan seterusnya. Kalau misalkan ada C, D, dan seterusnya gitu. Nah, A-nya itu satu karena ini faktornya satu, ditambah satu, lalu B yang ini pangkat dari 401 itu satu, tambah satu. Jadi ini 2 dikali 2, itu 4. Jadi banyaknya faktor dari 2005 itu 4 gitu. Tapi ini yang ditanyakan bilangan 2005 memiliki faktor selain satu dan 2005. Berarti 4 dikurangi 2 yaitu 2 gitu. Oke, kalau misalkan angkanya beda lagi gitu. Misalkan 2007 atau 2009 kayak gitu. Atau 2004 atau 2000 kayak gitu. Ini cara untuk menentukan banyak faktor dari bilangan yang cukup besar gitu. Oke, kita lanjut ya. Ya, Miss. Oke, nomor 13. Nilai rata-rata 5 besar OSN tahun lalu adalah 75. Sedangkan nilai rata-rata 6 besarnya adalah 73. Berapakah nilai peserta pada peringkat ke-6? Kalau yang ini, gimana? Kepikiran nggak, Hansel? Bentar, Miss. Untuk Boleh. 63.
63 betul. Oke, kita lanjut lagi atau dibahas? eh Selain cara 75 kali 5, habis itu 73 kali 6, habis itu hasil dari 73 kali 6 dikurang 75 kali 5. Selain itu ada nggak cara cepatnya, Miss? Dari yang mana 75 dikali 5 sama dengan 73 dikali 6 gitu ya? Kebalik, Miss. Oh, 7, oh, 73 dikali 6 dikurangi 75 dikali 5 gitu ya? Iya, Miss. Oh, itu udah betul kok si caranya. Ada nggak, Miss, yang lebih cepat, Miss? Sejauh ini belum ada gitu. Jadi emang itu salah satu caranya gitu. Mungkin satu-satunya kalau Miss belum belum dapat sih kalau misalkan dapat soal yang kayak gini, itu cara yang Miss lakuin gitu. Oke, Gitu. Jadi lanjut udah aja, Miss. betul. Oke, belum ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini how many triangles are there in the following figure? Oke, yang ini ada beberapa segitiga gitu. Nah, ini segitiga, kemungkinan ini segitiga sama sisi gitu ya. Terus dalam segitiga sama sisi ini ada beberapa segitiga lagi. Oke, nah caranya kita bisa pakai yang manual dan juga bisa pakai rumus. Nah, mau manual dulu atau yang rumus dulu? Saja langsung, Miss. Lebih cepat yang mana, Miss? Emang, Miss? Lebih cepat yang rumus sih kalau misalkan rumusnya sudah hafal. Ya udah, Miss. Rumus aja, Hmm. Miss. Oke, jadi ada yang N-nya itu, jadi N itu tingkatan. N itu tingkat. Tingkat. Tingkat Nah, ada apa, dua Miss? tingkat dari ini. Ada tingkat satu, ini, tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga, tiga, empat. Tingkat empat gitu. Nah, jadi kalau misalkan N-nya genap, N genap itu rumusnya. Ini untuk mencari yang segitiga itu ya, segitiga yang ada beberapa segitiga lagi di dalamnya. Jadi, untuk menentukan N-nya itu sama dengan 1/8 dikali N, lalu N plus 2 dikali 2N plus 1. Nah, sedangkan kalau N-nya ganjil, di N-nya itu sama dengan 1/8 dikali N, dikali N ditambah 2 dikali lagi 2N ditambah 1 lalu dikurangi 1 gitu. Nah, ini bedanya. Nah, ini tingkatnya ada berapa tingkat? 8. 4, 4, 4. Oke, 4. Jadi kita pakai yang rumus genap. Di 1/8, jadi N-nya sama dengan N, N maksudnya ini N besar gitu ya, banyaknya. Oke, jadi 4 dikali 4 ditambah 2 dikali 2 dikali 4 ditambah 1. 1/8 kali ini 4 dikali 4 ditambah 2 6. Lalu dikali lagi 2 dikali 4 itu 8 ditambah 1 9. Jadi jawabannya kalau ini kita bisa bagi ya. Sama-sama kita bagi 4. Ini 1, yang ini 2. Oke, 2 kita bisa bagi lagi. Ini 6 kita bagi dengan 2 jadinya 3, yang ini 1. Nah, jadi jawabannya 1 dikali 3 dikali 9 yaitu 27. Gitu. Nah, tapi di sini Hansel bisa lihat yang ini nih. Ini tuh nggak ada garis ke sini ya. Ini juga nggak ada nih. Oke. Nah, kalau misalkan kita bagikan gini,
kita dapat dua segitiga. Dan ditambah yang ini jadi empat segitiga. Kalau gitu ini 27 itu kalau misalkan tingkatannya ada garis ini. Tapi kalau nggak ada berarti kita kurangi segitiga yang tidak menjadi segitiga. Jadi ini satu 2 3 4. Jadi 27 dikurangi 4. Jawabannya 23. Kayak gitu. Paham? Oke, Miss. Paham, Ya, Miss. bisa dimengerti ya. Jadi awas keliru ketika di sini tuh nggak ada garisnya gitu. Jadi takutnya nanti jawabnya 27 aja gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Nomor 15. Suatu pesawat udara hanya mampu membawa 18 orang dewasa atau 24 orang anak. Nah, pada suatu hari sudah ada 12 orang dewasa yang akan terbang. Ada berapa orang anak lagi? Paling banyak yang dapat ikut terbang pada hari itu? Kalau yang ini udah kepikiran caranya? Hitung, Miss. Mau coba dulu ya? Iya, Miss. Boleh. 8, ke Miss. 8 betul jawabannya? 8 anak. 8 anak. Iya, udah betul. 8 anak. Oke. Caranya Ansel kayak gimana? Kayaknya sama sih dengan Persamaan, Miss. pakai persamaan. Kayak gimana? Yang 18 18D. banding 24 disederhanain sampai 3 banding 4. Iya, Habis itu, betul. Jadi 3 banding 4 gitu ya. Oke, habis terus. itu 18 dikurang 12 sama dengan 6. Iya, betul. 6 dewasa gitu ya yang ini tuh. 6 dewasa. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Atau 6 dewasa itu kan sama dengan 3/4A gitu ya. Kayak 6 dikali ini tuh D. Ini tuh yang dewasa. Jadi 3/4 A. Tuh, jadi jawabannya 8. 8 anak gitu. Oke, udah betul. Kita lanjut lagi ya. Nomor 16. Diagram batang di bawah ini menggambarkan rata-rata keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan tiga jenis barang A, B, dan C selama 4 tahun. Urutkan jenis barang yang rata-rata kenaikan keuntungannya paling besar sampai dengan paling kecil pada periode tahun 2000 sampai 2003. Nah, kalau yang ini, kepikiran caranya gimana? Rata-rata kenaikan keuntungannya paling besar sampai paling kecil. Jadi yang dirata-ratakan itu kenaikan keuntungannya ya. Ada cara cepatnya nggak, Miss? Cara cepatnya nggak ada juga sih karena ya ini harus dihitung si rata-ratanya kayak gitu. Jadi dijumlahkan terus dibagi. Jadi harus manual, Miss. Iya, Oke.
Miss, itu barang A di 2002 itu berapa, Miss? Barang A di 2002. Oh, ini Iya, Miss. di kita anggap jadi 69.000. Ribu. 2002 ke 2003, 2000 ke 2001, 2001 ke 2002. Oh, jadi sebenarnya maksud dari soalnya itu, ini kan urutkan jenis barang yang rata-rata kenaikan keuntungannya paling besar sampai dengan paling kecil. Nah, jadi barangnya, jadi misalkan yang kenaikannya itu paling besar itu barang A gitu. Kan yang paling besar itu A, lalu yang kedua C gitu. Yang ketiga B kayak gitu. Kalau misalkan dilihat berapa ya? Kalau misalkan dilihat dari tahunnya, memang kelihatan udah kelihatan ini tuh naik terus kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk menentukan kenaikan keuntungannya, jadi kita cari yang barang A nih. Kenaikan keuntungan dari barang A. Ya, barang A itu kan yang pertama itu 50.000. Terus ke ini 65.000 ya. 50.000 ke 65.000 itu naik 15.000 ya. Kita tulis 15 aja gitu. Terus ditambahkan dengan kenaikan dari 2001 ke 2002. 65.000 ke 69.000 yaitu 4.000. Kita tulis 4 ditambah ini 69.000 ke 80.000. Itu naiknya 11. Lalu kita bagi 3 gitu. Yang ini 15 ditambah 15 kan ya? 10, 10. 10, oke. Sekarang yang B-nya, ini dari 30.000 ke 45.000. 30.000 ke 40.000. Oh, salah lihat. 10, lalu ditambah 40.000 ke 55.000. 15, lalu 55.000 ke 65.000. 10. Kita bagi 3. Nah, jadi ini 35 dibagi 3. 11 ya. 11,6. Oke. Lalu yang C, naikannya yang ini 40.000 ke 45.000, naiknya 5.000 maksudnya. Terus yang ini 45.000 ke 50.000, naiknya 5.000 juga. Lalu 50.000 ke 65.000, 15 bagi 3. Jadi 25 dibagi 3 itu nggak dapet 1 ya. Ini 25 dibagi 3 dapat 8,3. 3, 3, dan seterusnya. Tuh ya. Oke, jadi urutannya itu, urutan jenis barang,
Yang rata-rata keuntungannya paling besar. Nah, ini rata-rata keuntungannya paling besar itu yang B, terus ke A, terus ke C. Kayak gitu. Oke. Bisa kita lanjut? Bisa, Miss. Oke. Nah, soal selanjutnya ini nomor 17. Suatu perusahaan kontraktor bangunan diminta untuk membangun suatu gedung seperti pada gambar. Gedung yang dibuat terdiri dari pondasi A, nah yang A itu pondasi. Terus bangunan B, bangunan C, D, E, dan F. Lamanya pembuatan tiap bagian gedung dinyatakan oleh angka dalam kurung di samping abjad. Sebagai contoh, A3 nih yang ini. Menyatakan pembuatan pondasi A memerlukan waktu 3 bulan. Jadi yang untuk pondasi itu 3 bulan. Terus sebuah bangunan hanya bisa dibangun jika bangunan di bawahnya sudah selesai dibangun. Tentukan waktu terpendek yang dibutuhkan perusahaan agar dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Waktu yang paling cepat, kira-kira berapa bulan atau berapa tahun, sekian bulan. 16 bulan, Kamis. 16 bulan, betul. Mudah ya yang ini? Iya, Miss. Oke, kita lanjut. Nah, 5 segitiga beraturan mempunyai 4 sisi berbentuk segitiga sama sisi dan 6 rusuk. Banyaknya jaring-jaring 5 segitiga beraturan yang berbeda-beda adalah kalau bangun 5 segitiga itu kayak gimana? Alasnya Itu bentuk segitiga ya. Terus kalau atasnya itu bentuknya gimana? Kalau limas, atasnya itu hanya ada titik puncak ya. eh, Jadi kayak gini. Oh, oke, boleh Hansel mau coba? kayak gitu, Kamis. Iya, betul. Nah, yang ditanyakan berapa banyaknya jaring-jaring limas. Nah, Hansel bisa gambar boleh. Kalau mau gambar juga jaring-jaringnya. Jaring-jaring. Jaring-jaring. Nanti kayak ketika bangunan itu kayak dibuka, didatarkan, itu bentuknya gimana aja tuh. Ini, kalau dibuka nih, yang bagian sini. Bisa kan ya kayak gini. Terus yang bagian ini yang bagian sininya. Nah, gitu ya. Ini kan kalau misalkan nanti dibangun gitu, bakal jadi 5 segitiga. Oke, coba satu lagi yang kayak gimana menurut Hansel? Sebentar.
Coba kalau ini sebagai alas. Nah, terus yang satunya ke sini. Terus yang satunya lagi ke sini. Aduh. Nah, yang bagian sininya itu nempel ke sini. Jadi yang ini nih, yang ini dipindahkan ke sini. Jadi kayak gini. Duh, jelek ya gambarnya. Nah, kayak gini bisa jadi limas, limas segitiga. Jadi yang ininya tuh bakal, ini ketika dibangun gitu, ini tuh bakal ke bawah sini, bakal berdiri di sini. Oke, nah jadi selain dari jaring-jaring yang ini, nah ini yang ditanyakan banyaknya jaring-jaring limas segitiga beraturan yang berbeda. Jadi hanya ada dua yang ini. Banyaknya itu dua, kayak gitu. 6 rusuk itu maksudnya apa, Miss? Kenapa? 6 rusuk, Miss. Oh, 6 rusuk. Jadi kalau limas itu kan, ini gambarnya gini ya. Kok ini aja. Rusuk itu kayak kalau misalkan dibangun datar itu sisi. Nah, jadi rusuknya itu ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya ini buat clue aja kalau misalkan memastikan yang menurut kita itu lima segitiga, itu ada 6 rusuknya gitu. Oh, berarti udah betul kayak gitu sih. Gimana? Oh, Iya. kirain ada tambahan gitu, Miss. Oh, enggak. Ini udah pas rusuknya itu ada 6 kayak gitu. Oke, Miss. Oke, kita mana ya? Oh ya, ini waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Miss bakal kasih latihan, tapi latihan soalnya itu yang pernah, yang tadi udah dilatihankan. Tohnya, ini tadi 63 ya. Oke, coba yang ini, Miss, Miss bakal ganti si bilangan 2004 ya, buat latihan sekarang. 6 kah, Miss?
6, banyaknya faktor selainnya ini. 6 ya. Oh, masih kurang tepat jawabannya? Kalau faktorisasi primanya berapa? 2 pangkat 2 kali 3 kali 167. Oke, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 167. Ini udah betul. Jadi banyaknya faktor, kita singkat banyaknya faktor itu ada, ya ini pangkatnya 2 ya. Jadi kita tulis 2 ditambah 1. Lalu 3 pangkatnya 1. Jadi kita tulis 1 ditambah 1. Nah, ini 167 pangkatnya 1 juga. Jadi 1 ditambah 1. 2 ditambah 1 3. 1 ditambah 1 2. 1 ditambah 1 2. Oke. 6 dikali 14. 12. Lalu dikurangi 2 ya. Karena faktor selain 1 dan 2004. Tuh. Jawabannya 10. Oke, tadi Hansel ada kelirunya di bagian mana? Dapat 6 itu. Eh, tadi bingung di bagian rumus yang ini. Oh, rumus yang ininya ya. Iya. Oke. Bingung yang A-nya itu yang mana, B-nya yang mana, terus kenapa ini C nggak ada gitu ya? Oke, Eh, jadi ini pangkat dari faktorisasi prima dari angka tersebut kayak gitu. Oke, sekarang jadi udah ngerti? misalnya, jadi misalnya ini 2 pangkat 10 berarti 10 tambah 1 dong, Miss. Iya, betul. Kalau pangkatnya 2 pangkat 10 kayak gitu. Oke. Mau dikasih contoh yang lain lagi? Atau udah cukup? Udah cukup. Udah cukup. Oke, kalau gitu, Miss izin stop share screen ya. Oke, Miss. Oke. Nah, karena pembelajaran hari ini udah selesai, seperti biasa kita berdoa dulu. Nah, sebelum ditutup, ada yang mau Hansel tanyain? Eh, hmm, Ada? Boleh kalau kalau mau. misalnya kayak nilai rata-ratanya itu Hmm, 76, itu ada rata-rata. 6 orang. Iya, Eh, tapi ada 1 orang yang tidak dimasukkan. satu orang yang tidak dimasukkan. Ya, nilainya itu 61. Itu gimana cara cepatnya? 61. Satu orang itu tidak dimasukkan. Tapi kehitungnya itu 6 orang, gitu. Ada 7 orang. Yang dihitung masih 6 orang. Ada 1 orang lagi yang belum Oh, sedangkan kehitung. 76 itu rata-rata dari 7 orang atau 6 orang, Miss. enam oh, orang. dari 6 orang. Cara nambahinnya itu rata-ratanya itu. Cara nambahin rata-ratanya. Maksudnya kayak, kan itu 6 orang itu 76 rata-ratanya. Ya, Ada satu yang belum kehitung, nilainya 67. 61 maksudnya. 61. eh Cara cepatnya ada nggak, Miss? Untuk mencari rata-rata buat 7 orang itu. Iya, Miss. Oke. Kalau cara cepatnya, Miss nggak tahu ya ini cepat atau enggak. Caranya ya tetap di 76 dikalikan dengan 6, terus nanti ditambahkan dengan 61, baru dibagi 7 kayak gitu. Jadi nggak ada cara cepat, Miss. Kayak Iya, yang lain gitu. jadi manual kayak gitu. Oke, Miss. Oke. Kalau gitu,
sebelum kita tutup gitu dan setelah melakukan pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hansel udah mau belajar bareng Miss. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya buat ke depannya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.